Banyak sekali, Cok. Berarti lu merasa Amorim tuh nggak pantas di Loh, bukan nggak pantas, memang belum pantas lah. Iya, langsung aja. Apa pembuktiannya? Udah kawan. Pembuktiannya apa? Iya emang. Apa? Udah selesai, udah. Nggak, bahkan tuh Sporting tuh jadi kayak MU cabang Portugal, cuy. Ya, Jadi kita ambil Nani, Ronaldo. Nggak, jadi langsung disorot terus kan Sporting kan. Ya, Di permainannya lah permainannya, apa. pertandingannya, Gyökeres nyetak gol Gyökeres, langsung ya. naik. Wah. Seakan-akan kayak Gyökeres tuh pasti gabung MU gitu Iya, loh, Cok. nextnya. Gue mau bilang Amorim ini punya aura positif tapi pasti dibacotin lagi nanti sama. Katanya punya orang positif. Dia juga bilang gitu waktu Ten Hag. Bukan positif. Ayo. Ten Hag itu kayak punya Aura, tapi pep banget. ya, menyeramkan gitu loh. Tapi kalau Amorim ini Menyeramkan menyenangkan orangnya, kayak lovable. Gue amati kan, dia ini physical touch banget orangnya. Oh ya, Pengalaman orang gitu, pegang gini, look show apa. Langsung dia hari Iya, gini. gini. lo sih itu apa Maino, Iya. peluk lah. Dia memang menyenangkan Emang orangnya. enak Iya. gitu. Nah, kayaknya pemain MU tuh harus digituin, baru Dimanja ya. Dimanja, baru mainnya bisa bagus. Siapa emang targetnya? Hah? Apa? Siapa emang? Emang Ferguson mainnya begitu? Siapa? Peluk. Oh Leverkusen? Ferguson. Oh Itu Ferguson. kan zaman pemain dulu. Pemain sekarang tuh nggak bisa digituin, nggak bisa dikerasin. Halus Lu ya? bisa setiap podcast Iya. lu sialan dulu bisa. Harus halus ya? Dihalusin ya? Harus dihalusin. Kita mau komentar sedikit interview kemarin ya. Ada beberapa poin yang Amorim tekankan ya. Salah satunya adalah ide. Idenya Amorim itu dipastikan akan bisa kita lihat nanti waktu match lawan Iya. Ipswich. Switch minggu ini ya? Ya. Walaupun dia udah kasih disclaimer dulu ya, ini baru Dua kali latihan nih. dua kali latihan doang nih. Oh 1 kali tau? 2 kali. Satu kali, 2 kali latihan. Kan hari ini kan latihan 2 nih. kali, 3 kali. Satu Senin. kali, 2 kali, 3 kali. Kok 3 kali doang? Berurutan. Tak. Kan Senin nih latihan, Selasa latihan, Rebo Mungkin latihan. orang kan belum lengkap. Rebo Masih pada latihan. cabut semua. Iya, Paling bener cuma juga. Yoro, Iya, Xiao, benar juga. Anthony, Malaysia. Mount. Marcus, Mount. Kebanyakan pemain nggak penting ya sebetulnya ya. Ya pemain-pemain yang nggak ditarik juga. Nggak Timnas dibawa kan. ke timnas. Iya. Terus dia ada juga ngasih statement dia merasa disupport penuh sama klub. Ya. Terus kan wawancara tanya tuh yang The people, maksudnya. yang dimaksud yang dimaksud orang-orang yang support lu Sir Dave, Wilcox sama Dan Ashworth. Iya. Omar Berada Omar juga. Berada. Itu nomor satu Nomor kayak. satunya Cok, Iya. yang dari awal udah Dari City ya. dari City ke MU kayaknya udah punya gambaran besar ini. Di Ini interviewnya Sir Jim ini udah punya gambaran Ya, besar. dia bilang I feel the connection. lah ya. Makanya kan kalau kita tarik mundur ke belakang, harusnya kan tanda sudah mau diselesaikan kan sebelum Betul. final FA. Ya emang udah direncanain itu. Udah direncanain. Itu rencana awalnya udah emang kalau musim kemarin ini selesai karena hanya karena FA Cup tetap out harusnya. Harusnya. Tapi ternyata juara ya, euforia dan lain-lain. Mungkin waktu itu Takutnya- telepon Amorim juga, Amorim bilang, "Ya udahlah, tunggu musim lagi lah, gue juga Ya, mungkin akhir masih musim betah satu nih di musim sini." terakhir. Ya, dia juga mungkin merasa nggak adil kali buat si Ten Hag ya. Maksudnya dia dapat piala, masa dipecat langsung. Masa gue langsung gusur Iya. dia gitu loh. Ya. Jadi kasih kesempatan dulu lah Iya. buat Ten Hag. Tapi kok beritanya Tuchel? Hah? Ya kan Beritanya Tuchel. media kan biasa Ya begitu. Tapi Tuchel yang dari Chelsea lah, apa. Tapi kelihatan minum-minum di Monaco loh. Ya minum-minum doang. Ya, itu emang teman lama, kan gitu nggak tahu. Teman dugem, gitu nggak tahu. Zaman dulu masih Tapi kan muda klub sekelas MU kan, sebesar MU kan harus punya beberapa opsi lah. Betul. Betul. Cuman kayaknya opsi pertama ini memang seorang Ruben Amorim, pelatih muda, berbakat, punya karisma dan aura yang luar biasa. Lupa banget. Begini. Saya ada javu. Lupa yuk. Enggak, serius. Tapi kita nanti bakal kasih prediksi lah ya. Kira-kira secara feeling aja. Dia bakal sukses apa enggak? Kalau aku ya, kayaknya MU bakal ke atas deh. Tapi kalau ngomong juara, gua nggak bisa ngomong dulu. Belum. Kalau ke atas Kayaknya sih- bakal ke top 4 deh. Kalau ke atas sih lebih mudah ya. Soalnya MU selalu di bawah. Loh, sekarang Top four, meskipun top kita four. di bawah loh, selisih 4 poin doang loh sama Chelsea yang peringkat 3 Makanya ternyata. gampang dong ke atas. Iya. Top 4. Maksud gua bakal di era Amorim ini kayaknya Amin. sering top 4. Gue nggak bilang yakin, tapi top 4 dulu. Ya, Itu target paling realistis betul. Amorim. Betul. Udah nggak usah muluk-muluk juara lah apa. Top 4 main bagus. Seperti yang lu lakuin di Sporting, gitu aja. Ya, Udah. Udah nggak usah muluk-muluk kita harus juara UEFA lah, Nggak usah, Eropa nggak lah usah, apa. nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Top 4, balikin kita ke Champions League musim depan. Betul. Main lu bagus. Betul. Itu dulu. Kalau musim ini dia bisa capai itu dulu, Ya. musim depan kita bisa berbicara banyak. Ya. Baru kita bisa target lah. Sebagai fans kan pengennya kan lebih dong. Ya. Ya kan? Nah, kita baru bisa target
musim depan. Ya, sama yang dia tekankan tuh dia bilang dia nggak penting informasi ya. Orang pada bilang 3-4-3 lah, 4-3-3 lah. Dia bilang menurut gue yang paling penting adalah pemain main. Identitas, karakter. Apa seberapa besar pemainnya mengetahui klub ini gitu. Oke, iya. Ya kayak gitu itu, dia lebih ke sana. Dia gua rasa dia interview itu kayak nyindir Ten Hag deh kayaknya. Enggak perlu ribet-ribet ya. Semuanya bertolak belakang sama Ten Hag punya ya. Kalau Ten Hag kan lebih ke disiplin, filosofi. Filosofi etos gua mau tahu, lah. lu pokoknya lu harus disiplin, lu harus ikutin filosofi gua, lu main dah pokoknya. Jadi gak peduli, karakter gak peduli lu tahu klub ini apa sejarahnya kayak gimana. Kalau ini kebalikannya ya. Dia malah bahkan waktu kemarin di video dia kan diajak tur kan sama yang ikut tur MU kemarin hoki tuh. Iya, Pak. Iya kan? Oh iya, dia ketemu para yang masuk. Iya, yang ikut tur di MU, ya, Cok. Oke lah, itu benar-benar hoki sekali, Pak. 5 juta fans MU aja. Ya dia bilang bahkan dia kayak punya rencana untuk bawa timnya tur juga deh kayak gitu katanya. Biar dia tur Old Trafford lagi gitu. Buat apa? Biar jelasin. Biar tahu seberapa besar klub ini sejarahnya kayak gimana waktu dia kecelakaan. Tapi kan katanya setiap pemain baru memang ya bakal diajak tur sama orang itu. Siapa sih? Ada satu orang yang ngajak Amorim tur itu. Memang katanya setiap pemain baru. Ya, mungkin dia selalu bilang dia mau regen the memory atau apa ya. Maksudnya biar ingetin lagi loh. Ini loh klub lu sebesar ini gitu loh. Identity lah. Dia tuh lebih tekankan identity. Aku nggak peduli para pemain ini tim ini dianggap tim muda. Ya. Aku merasa mereka tuh siap. Pokoknya aku mau kita bermain, kita punya identity. Gimana cara kita bermain, itu yang penting. Ya emang itu yang nggak dipunyain Ten Hag musim ini ya, sebenarnya awal musim ini, dari musim lalu juga ya. Nggak berkarakter. Nggak ada karakter ya Pak? Nggak berkarakter. Pemain itu udah nggak enjoy. Yes. Jadi ibaratnya cuma main buat kerja aja ya. Iya. Udah bergaji gede, ya udah. Bergaji, buat kerja, abis itu ya udah pulang gitu. Gak ada happy-happynya di lapangan gitu. Kelihatannya. Kayak penuh dengan tekanan batin anjir kok. Paling kelihatan tuh setelah Ten Hag keluar, kok Van Nistelrooy kok segila itu mainnya. Memang aku nggak bilang permainannya bagus, enggak loh ya. Tapi mainnya itu lebih bersemangat. Betul. Udah pokoknya bola di mana gue kejar, lu nggak boleh lewat. Gimana caranya gue cetak gol? Gue gak peduli gimana golnya, yang penting kita menang. Betul. Gimana caranya kita menang? Udah itu aja kalau Nistelrooy. Ya kan? Tapi kan memang itu fase pelatih baru begitu ya. Ya biasanya gitu. Dan bahkan statistik kita ketika manajer interim, kita cuma kalah 4 kali kalau nggak salah. Oh iya. Digabung nih ya, Carrick, terus apa, Giggs. Bukan Ragnik dong. Ragnik kan cuma interim. Ole. 4 kali semua di Ragnik deh. Oh ya, Ragnik termasuk lah. Ole, terus, enggak, maksudnya interim yang akademi. Sementara. Yang MU, memang dari MU. Giggs, Carrick, Ole sama Nistelrooy. Itu cuma 4 kali. Kalah 4 kali, 5 kali seri, kalau nggak salah 27 kali menang. Oke. Jadi seakan-akan kayak, ini loh, gua itu para legend ini memberi wejangan yang... Ibaratnya kayak udah keluar kandang. Ya kan? Sama digunggung sama filosofinya, sama cara bermain udah pakemnya teoretis gitu. Sekali. Yang udah nggak cocok atau nggak sesuai, ya akhirnya dibebasin, ya pasti lebih niat kan mainnya. Lebih lepas, ya. Iya. Tapi kata Amorim juga bilang kan dia untuk pertama kali yang dilakukan adalah dia nggak mau membebaskan. Gua tahu nih pemain udah ibaratnya udah berusaha keras buat ikutin filosofinya Ten Hag. Kayak susah banget kalau kita aja secara detail dia bilang. Dia bakal apa sih? Lepas. Bukan bakal nggak terlalu detail lah. Jadi dia pendekatannya ringan-ringan dulu aja dia bilang. Yang penting mainnya sesuai ini aja lah ya. Sesuai apa? Sesuai posisi masing-masing. Ya, pokoknya bebas dulu lah, gitu loh, dibebasin dulu lah, maksudnya nggak terlalu pakem. Itu. Dia juga pernah bermain di semua posisi ya, kecuali di kiper sama striker. Luar biasa loh pemainnya. Di mana-mana udah main dia. Tapi euforinya terlalu lebay tuh menurutku. Terlalu. Ya. Sampai MU tuh di YouTube-nya sampai ngepost lagi ketika MU tahun 2012-13 ketemu Amorim Benfica. Iya. Ya, euforianya emang terlalu... Ya kan postnya kebanyakan, Cok. Enggak, ngisi konten kan? Ngisi konten, iya. Kan lagi international break juga. International break. Amorim banyak banget, Cok, di post. Nah, takutnya ini bisa jadi overhype nih. Ya, betul. Takutnya fans melihat itu harapannya sudah setinggi langit. Iya. Nanti lawan Ipswich kalah. Ipswich juga jangan dipandang enteng ya. Iya. Barusan menang ya. Kalah loh. Terakhir menang loh. Menang lawan Tottenham loh. Iya. Jadi ya yang bisa dianggap remeh lah. Tim-tim apapun di Premier League masih bisa mengalahkan top 4, top 5 gitu. Iya, dia juga bilang ini kan Premier League beda udah. Beda ya, betul. Iya, pendekatannya. Tapi paling enggak rekor dia di Sporting itu mentereng. Gitu loh. Betul. Sampai terakhir kan dia menang mulu, Cok. Iya. Gak ada kalah, Cok. Gila. Kalau aku sih percaya planningnya ini sih.
At least ya, kayaknya nggak juara di Premier League pun kayaknya MU bakal berkembang lah. Strategi perekrutan Amorim dan beberapa pemain lain ini kayaknya bakal menghasilkan sesuatu deh menurutku. Ya karena tujuannya kan 3-5 tahun ke depan kan. Ya. 2028 kan. Ya 2028. Iya kan juara kan. Berapa tahun MU itu? Berapa tahun ya? 100 ya, 150 apa? 150 kali ya? Iya, 150 kayaknya. Gua udah pernah baca. Ya. Ruben. Cuma yang Amorim. Satu hal yang benar kata gue setuju kata Siana sih. Omong Inggrisnya lebih jelas, Pak. Iya. Sumpah. Lebih enak didengar gitu. Portugal tuh kan kayak oke lah ya Inggrisnya ya. Meskipun logat-logatnya Spanish gitu, tapi simple ya. Terdengar simple tuh didengarkan. Simple dan jelas gitu. Jelas, gampang dicerna. Kalau Ten Hag lu ngomong kayak terbata-bata, kayak orang tua gitu loh. Orang tua ngomong gitu kan jadi kau ngomongnya agak-agak jago. Iya. Jadi ya mungkin kan kalau lu sebagai pemain lu mau dimotivasi kan lu ngomongnya harus jelas, harus mantep gitu loh. Lugas lah. Nah, kalau Ten Hag mungkin ya agak susah ya. Kurang dapet momen gitu ya. Seorang Ronaldo aja bilang Amorim ini kayak penyair. The Poet. Terus di interview kan dia bilang ya karena mungkin orang-orang merasa gue berbicara itu dari hati. Gila ini pelatih. Tai banget. Gila loh. Gimana pemain itu bisa nggak totalitas ketika pelatihnya itu dari hati terdalam berbicara. Makanya kayak Ferguson ngomongnya udah bener-bener belak-belakan aja kan, jelas aja yang dia mau apa, belak-belakan aja udah, dia bener-bener nggak pakai strategi apa kan. Tapi lu pernah denger Ferguson ngomong nggak? Apa emang? Nggak, maksudnya lu paham nggak Inggrisnya Scottishnya? Iya susah, sih, emang susah. Iya, Inggrisnya Ferguson tuh. Tapi maksudnya dia intinya tuh jelas gitu loh. Ya kan, yang dia mau dia ya ngomong punya lu intinya lu passing porsi lah, misalnya kayak gitu-gitu loh. Maksudnya jelas yang dia mau gitu loh. Or I kick your ass. Ya, apa. Jelas kan. Ya mungkin bisa jadi kan muter-muter aja. Dia kalau diwawancara juga muter-muter aja kan ngomongnya. Fergie kan juga sambil dimarahin kan, dimaki kan itu pemain. Tapi juga ada komedinya juga. Kayak gitu loh. Dia maki pemain bener dimaki sama si Ferguson. Jadi kayak terlihat gitu loh kan. Maksudku itu kayak gini. Lu ngerti anjing. Lu kalau nggak menurut gua habis lu gitu loh. Kayak the real boss. Gitu loh. Manajemennya tuh harus diakuin luar biasa. Siapa Amorim? Ferguson. Tapi secara permainan biasa aja. Gitu loh. Yang penting dia gimana caranya bakar semangat para pemain. Nah, kayaknya yang dibutuhin MU kayak gitu loh. Betul. Iya kan? Iya. Kan dipegang sama Ole juga nggak ada pola yang bagaimana. Sebenarnya kan melatih pemain itu simple ya. Maksudnya kalau kita pisah kan ada pelatih, ada yang kita bisa melatih pemain secara individualnya sama melatih secara tim. Secara tim ini misalnya dari segi defense gimana, waktu kehilangan bola gimana, saling mengerti, counter attack gimana. Tapi kalau individu kan sebenarnya mudah. Kalau aku jadi pelatih MU, misal Anthony, ya aku bakal suruh dia tendang terus dari sisi kanan kan. Aku bakal merubah cara dia menendang gitu. Terus, udah gak usah latihan tim dulu lah. Dulu latihan setiap hari lah ya, terus aja. Terus kayak gitu. Ya kan harus pasang memori juga. Karena ketika para pemain, kita ngomong winger ya, lu kalau dapat bola, pasnya winger kalau dapat bola, posisi lu yang dapat bola itu udah pasti di sisi wing kan, di sayap kan. Lu mau kemana sih? Kalau nggak lu gocek, kalau nggak lu crossing, nah kan bisa kelihatan dari kebiasaan lu setiap match kan. Lu terima bola pasti teko lu shoot. Ya udah lu latihan itu terus. Lu liatin videonya Robben. Ya udah kayak gini. Itu udah paling mirip, paling bagus buat lu contoh aja. Lu kan sukanya kayak gini, ya kan? Ya udah, lu latihan sampai gak usah sempurna deh. Paling nggak lu menguasai gitu loh. Kalau bisa taruh ban di gawang lalu masukin situ. Beckham dong. Kalau makanya Beckham dong. Højlund misalnya, ya udah dia main sejajar sama wing, terus through pass dia bisa cut nggak, terus shoot. Ya, positioningmu di mana itu gitu. Bisa dilatih terus. Iya, atau misalnya dia ke blok, oke wingernya harus kemana. Itu kan bisa tapi itu pasti dilatih sih, harusnya. Mana Højlund bisa. Makanya itu yang aneh, Cuk. Eranya Ten Hag itu ya. Ten Hag itu selalu kalau di wawancara itu ya ngomongnya, aku paling nggak suka kalau dia bahas trofi. Itu terus berulang-ulang dibahas itu terus. Itu gua juga setuju. Pasnya kita tuh bertanya juga sebagai fans, lu tuh selama latihan ngapain? Bener. Itu pertanyaan yang kita keluarkan ya. Kita nonton dulu awal-awal lu latihan, lu disamain sama Ajax kan. Cara passingnya cepat gini, gimana lu ready, siap untuk second line apalah. Terus kucing-kucingannya gimana, lu passing kemana ya kan. Itu kita excited gitu loh. Oke, ini gue bakal melihat sesuatu yang berbeda nih ketika di pertandingan. Nyatanya kok enggak gitu loh. Nah,
Maksudnya lu latihan ngapain, Cok? Lu latihan tuh ngapain kok beda banget gitu loh. Di latihan kayak gini tapi di pertandingan asli kok berantakan gitu loh. Bener. Ya mungkin balik lagi pemainnya. Mentalnya nggak ada. Iya. Mentalnya nggak ada. Dan karakternya juga nggak ada ya. Nah itu makanya yang ditekankan Amorim sekarang tuh identity dan karakter. Ya. Sama gue sukanya Amorim sih sampai sekarang sih belum sewur-sewur ya. Karena hati-hati nih kalau dia sewur-sewur banyak wasit yang nggak suka sama MU nih. Betul. Jangan sampai dengan sewuran dia itu Oliver dan kawan-kawan panas nih. Nah, dikasih keputusan-keputusan yang merugikan itu jangan banyak ngomong lah. Iya betul. Buktikan dulu. Ten Hag dulu awal-awal udah bilang on era emang kayak gitu, emang kan Ten Hag begitu. Dia ngomongnya gede plus kasih pressure. Iya. Makanya ke pemainnya sendiri apa segala macam kan bahkan ke diri dia sendiri. Dia suka kasih janji-janji begitu, Pak. Tapi itu sebenarnya membakar juga loh. Juga. Kita sebagai fans kan keren, Cuk, gitu. Keren sih. Cuma ya yang paling utama menurut gua di ruang ganti lah. Iya, lu bisa bakar pemain enggak kan itu. Itu main penting menurut gua. Kalau enggak bisa bakar percuma, Pak. Setuju. Otaknya bisa filosofi, sistemnya mulu, tapi enggak dikasih bebasan ya makanya enggak jalan juga. Iya, terlalu kaku. Ya, betul, terlalu kaku. Sekarang kita akan mencoba membahas kemungkinan starting 11 nanti waktu lawan Ipswich nih. Kira-kira. Enggak, gua tahu dia pakai formasinya kira-kira formasi dulu deh. Iya. 3-4-3 atau 3-4-3. Langsung pakai 3-4-3. Langsung pakai 3 back. Berharapnya 3-4-3 sih. Gue pengen melihat MU berbeda sih. Iya. Harapan gue juga 3 back. Lu jangan karena di Sporting lu pakai 3-4-3 datang ke MU lu nyesuaiin lagi sama pemain. Tapi kata untuk awal-awal ini gua enggak tahu gimana sih. 4-3-3 pun aku pengennya 4-3-3 yang flat. Enggak usah pakai nomor 10 lah. Lu enggak pernah pakai nomor 10 kok. Udah enggak usah itulah. Enggak usah maksudnya beradaptasi sama Bruno yang harus Bruno itu nomor 10. Bruno bisa kok nomor 8. Nomor 8 bisa. Iya kan? Dia dikasih free roll lebih gila kok mainnya. Tapi kalau dia bilang dia mau kasih lihat kita idealnya, ya berarti dia harusnya 3-4-3. Langsung 3-4-3 sesuai itu formasi dia yang dia pakai kan. Kalau 3-4-3 kira-kira nih. 4-nya dulu siapa? Kalau 3-nya kan kurang lebih 3 dulu deh. De Ligt, Martinez sama gua kata Euro bisa main enggak? Mas Rawi lah. Belum. Kayaknya Euro belum lah. Euro Desember lah harusnya. Ini lagi pemulihan balikin match Evans, fitness dulu. Evans mungkin enggak? Menurutku Mas Rawi bisa juga. Lindelof. Harusnya Lindelof lebih make sense. Maguire masih cedera ya? Maguire masih kayaknya belum fit deh. Nggak tahu ya. Ini kan masih berjalan ya beberapa hari ke depan. 3 back ya. 3 back ya. De Ligt, Martinez. Ya kalau Maguire fit, Maguire sih. Ya, De Ligt, Martinez. Maguire. Kalau fit lo ya. Kalau fit ya, kalau enggak wingback-nya. Enggak. Ya, padahal lebih ideal Euro ya. Kan harusnya iya. Kalau 3 itu perlu 2 cepet lah paling enggak. Iya, yang bisa build up kan. Shaw juga seharusnya bisa. Masalahnya Shaw ini bangke juga, Cok. Cederanya nggak selesai-selesai, Pak. Ya. Tapi Malaysia sebenarnya udah bisa main ya. Tapi Malaysia nggak mungkin langsung main lah. Dia udah main di U21 kan. Cok, Malaysia tuh masih gemukan, Cok. Masih perlu kayaknya pasti perlu 4 bulan lagi deh baru siap. Kalau 4 tahun lama banget. Habis, Cok. Badannya masih terlalu overweight sih. Masih? Kalau menurut gue. Belum proporsional. Oke. Jadi mungkin lebih make sense Lindelof ya. Lindelof or Maguire lah. Yang paling memungkinkan. Kayaknya nggak mungkin paksain Euro juga. Berarti Lindelof kanan ya? Lindelof kanan, De Ligt tengah, Martinez kiri. Keempatnya? Empatnya ini. Ini yang banyak perbedaan nih. Ya. Ada yang bilang empatnya si Amorim ini tidak mengandalkan wingback. Oke. Jadi the real winger. Jadi kayak macam Anthony gitu loh. Dipaksa jadi. Dipaksa jadi maju mundur. Ya, maju mundur gitu. Tapi kok kayak kalau melihat dari karakter pemain kita yang karakternya disukai sama si Amorim, harusnya Mazraoui Dalot gak sih? Empatnya ini, wingnya loh ya. Kalau aku nggak setuju. Salah satu aku. Iya, gue salah satu. Mazraoui. Antara Mazraoui atau Dalot yang main. Malah menurut gue Mazraoui di kanan. Mazraoui di 3 back pertama kalau gue. Mazraoui, Delight aja. Apa tuh? Itu kayak menu di Pizza Hut ya. De Ligt sama Martinez. Oke, ya nggak apa-apa. Berarti lu Lindelof atau Mazraoui? Mazraoui gua. Mazraoui. Lindelof out ya? Ada out. Nah, berarti 4 lu siapa? Kanan Dalot pasti. Dalot ya. Kiri. Kalau Dalot kalau kanan kiri lah. Ya, kanannya? Dalot kanan dong berarti kalau Mazraoui. Berarti Mazraoui sama Dalot? Ya kan Dalot bisa Dalot kanan lah ya. Udah, oke. Dalot kanan lah. Oke, terus.
Kirinya. Tapi kalau bisa tengahnya tuh udah pasti Dalot kiri kan dia kalau dia mundur jadi Casemiro jadi kanan snap gitu. Maksudnya di kanannya bisa. Bisa juga kan? Bisa. Jadi belum tentu kanan kirinya itu Dalot. Masih bisa. Ribet ya. Ribet ya. Rashford paling gua. Rashford di kiri. Berarti di kiri. Rashford disuruh jadi wing kiri. Winger. Di empatnya ini. Nggak balik tau. Iya nggak balik. Anjing. Nggak Dia malah tuker sama depannya yang 3 itu. Tuker dong. Itu siapa anjir? Lalu siapa menurut lu? Anthony cedera masih ya? Anthony enggak, pemulihan. Anthony itu paling Pak. bukan. Anthony itu yang paling rajin latihan ketika pramusim. Dia ingin pramusim. Loh kok pramusim sih? International break. Iya, dia pengen membuktikan ke pelatih barunya, nih gue siap nih. Gue berharap menit yang lebih banyak. Tapi kayaknya nggak mungkin Anthony yang semain deh. Kalau aku Rashford sih, Rashford di kiri. Loh. Rashford di kiri. Garnacho. Gue tambah. Garnacho di kiri, kanannya mungkin Dalot. Kanannya Mazraoui, aku bilang Dalot nggak main sih. Salah satu. Jadi Mazraoui di kanan, Garnacho, duanya ini pasti Casemiro Ugarte. Casemiro Ugarte, tengahnya pasti Casemiro Ugarte. Bruno Ahmad Højlund. Satunya Højlund ya Bruno Ahmad, ya benar. Berarti sebenarnya yang terancam posisinya itu si Rashford sama Garnacho. Iya emang benar. Karena 3-4-3, tiganya yang depan itu bukan tipe Amatnya kan bukan masih winger. bisa diganti. Iya, bukan tipe winger. Betul. Iya kan? Tipenya kan di belakang striker gitu loh. Tapi nggak mungkin Garnacho dan Rashford dulu dicadangkan, nggak mungkin. Makanya pasti salah satu dipakai di sayap itu. Tapi waktu di Sporting itu ada yang satu yang itu loh. Pemain mudanya Sporting itu loh yang menarik gitu loh. Siapa? Trincao. Bukan Trincao. Siapa tuh yang rambutnya gimbal-gimbal, pemain kulit hitam itu? Iya. Masih muda itu. Tuh menarik tuh winger tuh. Mazraoui kayaknya nggak mungkin. Kalau gua kok Mazraoui Dalot ya. Mazraoui Dalot. Wing kiri. Iya, Mazraoui Dalot. Tengahnya Casemiro Ugarte, gua setuju. Depannya itu Bruno Ahmad. Betul, Bruno Ahmad. Højlund. Iya. Karena attackingnya nggak beres, Jen. Karena Ahmad itu nggak harus di ini kan, nggak harus di belakang striker kan. Di winger juga bisa gitu loh. Iya. Dan sedangkan tapi tengahnya siapa kalau Ahmad di kanan? Bruno itu free roll. Udah. Bruno doang, terserah dia. Belakang itu diserahin semua ke Casemiro Ugarte. Nah, AMC 2 kan? Iya. AMC 2 siapa? Ahmad sama Bruno. Siapa tuh namanya? Quenda. Apa itu? Nah, itu dari Sporting kan? Masih usia berapa? 17 tahun. Ya emang juga terkenal ini kan, dia suka ngorbitin pemain-pemain dari akademi kan. Nah, iya, siapa yang nggak ada budget transfer, gimana nggak ngorbitin dia juga sih. Emang begitu sih. Sporting kan cuan, cari cuan. Betul. Benar juga. Menurut gue itu sih. Nggak balance, Jen. Serangan dari kirinya siapa, Pak, kalau nggak ada wingernya? Ya itu, ada Dalot. Maju mundur. Wingback kita tuh harus aktif, bro. Nggak setuju sih kalau itu. Terlalu defensif. Kalau itu main defensif masih oke jadinya. Tapi kalau formasi yang dia bilang sama si Ernest itu sama aja cuma ganti formasi ya? Yang mana? Kirinya Garnacho. Ahmad di 3. Ahmad di. Itu cuma muter. Iya, diputar gini doang. Tambah satu back aja. Iya. Tapi kan jadinya berbeda kalau pakai 3 center back. Ya kita lihat lah nanti tanggal 24 lawan Ipswich. Yang penting sih excited sih. Gue excited sekali. Ya pasti excited lah. Apa pelatih baru ya kan, vibes baru. Tapi Nistelrooy kemana nggak tahu ya? Nistelrooy Coventry katanya. Oh iya? Nge-play ke Coventry. Sumpah? Katanya begitu. Hake out. Si siapa? Ruweller ya, Pak? Iya, Ruweller. Itu pelatih kiper kan? Yang waktu dibeli juga kan ya? Out juga ya? Yang bertahan Fletcher, Coxon. Sama Coxon. Coxon juga kan gagal dari Jason Wilcox. Yes. Bukan si Etenak yang mau. Fletcher kenapa ya? Kok selamat terus ya? Ya dia main aman aja. Apa, Cok? Fungsinya dia tuh apa, Cok? Connecting. Kan kita kemarin bilangnya Ruud van Nistelrooy, tapi kan Ruud van Nistelrooy kan terlalu ini kan, yang bilang bisa bikin kubu-kubuan. Oh iya. Fletcher kan terlalu netral aja dia. Dia cuma ikutin aja siapa. Ya itu nggak guna, Cok, kalau gitu. Ya, sebagai gitu. Connecting aja. Nah, tapi kenapa dia nggak dikeluarin? Pasti ada alasan dong. Itu orang dalamnya Ferguson itu. Ya pasti kan ada alasan kenapa dia. Ada connection gitu Scotland. Dia berani ini loh. Apa? Berani gitu loh, anjing. Semua juga berani lah kalau protes gitu. Ada passionnya di situ, bro. Nggak ada. Fletcher tuh. Darahnya tuh MU, bro. Nggak, Skotlandia. Terus pemain yang kira-kira bakal nggak cocok. Nggak cocok lah. Nggak cocok sama Ya, Amorim. Garnacho lah, udah. Iya, gue pikir kalau winger nggak kepake sih
Rashford Garnacho sih. Selama etos kerjanya Rashford tuh nggak. Betul, sama dia berubah ya. Oke lah. Garnacho masih oke. Nggak, pertama gue bilang Rashford ya kalau nggak mau berubah ya. Kayaknya kontraknya 2028 ya. Iya, ketendang sih. Gimana bongnya, Cuk? Ketendang gitu. Sama Rashford sama Garnacho itu sama. Garnacho udah gede kepala juga, Pak. Gue pengen sebel gue. Nggak, secara etos kerja masih mending Garnacho lah. Dia mundur juga kagak, sama. Dia cuma semangat pas nyerang doang. Cuma emang lebih berhasil daripada Rashford aja. Iya, lebih impact lah. Iya. Lebih berimpact lah. Untuk defense sama aja berdua itu. Sama-sama katro anjir. Nah, aku mau lihat tuh satu pemain yang bisa dikatakan apa ya? Misteri terbesarnya MU. Mason Mount ini nanti kira-kira kepake nggak? Katanya Mason Mount juga di itu loh, diandelin nama Amorim loh. Masa? Loh, aku pernah baca, Jok. Seharusnya. Mason Mount iya. Daripada Mason Mount waktu dia awal Chelsea kan posisinya di 3 itu. Kayak itu kan, kayak siapa sih Tuchel kan? Tuchel kan pertama 3-4-3 juga. Mason Mount kepake banget itu. Di 3 ke depan. Oh, 3 depan. 3 depan itu. 3 depan ini, 3 apa? 3 depan. Iya. 3 sejajar. 3 sejajar. Oh, oke. Jadi Mount-nya tuh di kiri. Jadi dia bisa merangsek jadi AM ataupun dari winger. Oke. Justru kalau cara main 3-4-3, kayaknya Mount malah lebih kepake. Oh, iya. Gitu loh. Anthony gue juga masih optimis kepake sih. Anthony menurut gue dia dengan semangat etos kerjanya Anthony ya harus diakuin ya. etos kerjanya bagus. Bagus Otaknya Anthony. yang tolol. Nggak nyampe otaknya. Gak pernah kartu kuning aja. Kalau Mas Tono ini. Rashford sih, Rashford yang gua kalau dia etos kerjanya nggak berubah loh ya. Ini udah pelatih keberapa, Cuk? Iya. Yang mau jadi korban lagi. Iya, gue nggak tahu ya, nggak bukan posisi yang tepat buat Rashford gitu. Ya winger lah. Winger aja kan? Winger seharusnya. Ya wing kan berarti kan? Iya. Dia tuh winger, tapi dia tidak mau merubah gaya mainnya. Gitu aja. Nggak, merubah gaya main itu susah. Itu kayak apa ya? Iya. Ini udah style gua main. Ya. Tapi lu nggak bisa menyempurnakan. Iya. Mbappe itu juga gitu-gitu aja mainnya. Iya. Ya kan? Messi itu gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi dia tuh cerdas lah, lebih cerdas lah. Gak ada gitu. obatnya kalau Messi. Ya, kita nggak bisa bandingin sama Messi lah. Mbappe lah. Ya, Mbappe tuh cara mainnya gitu-gitu aja. Gitu aja. Iya, tapi dia tahu timing yang tepat itu bergerak kemana, gocek kemana, bawa bola kemana, tendangnya kapan, itu tahu. Ya, dia juga nggak pernah di Liga Inggris, Pak. Nggak tahu belum tuh jalan. Iya, tapi secara permainan, ya dia di liga-liga yang Ligue 1 yang bebas untuk berlari kayaknya. Spanyol. Iya. Ya, enak banget gitu loh. Kalau di Premier League, jangan cuy, intensitasnya terlalu tinggi gitu gimana cuy? Oke. Loh, emang Salah mainnya nggak gitu-gitu aja? Tapi Salah lebih pakai otak. Iya. Lebih pakai otak kan. Dibanding Mbappe? Mbappe kan cuma speed doang kan, kebanyakan kan. Kenceng aja lari. Kenceng gitu loh, kayak mirip Rashford sebenarnya. Cuma tekniknya lebih bagus aja. Iya. Tendangannya lebih bagus, tekniknya lebih bagus. Timing dia tuh tepat gitu loh. Cara pengambilan keputusannya tuh lebih pinter. Kalau Salah tuh kadang diseret-seret, bisa passing, bisa shoot, passing. Sama dong, gitu. Kayak Anthony seret-seret juga. Dia keseret. Oke, berapa hari lagi ya? 6 hari lagi ya. Pertandingan pertama Amorim kita lihat apakah home atau away di Portman Road melawan Ipswich. Setengah 12 ya? Nanti kita nonton bareng di rumah masing-masing ya. Karena setengah 12 malam. Nes, ini Amorim perdana, Nes. Tapi setengah 12 malam, Men. Iya, apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Ya kalau ada nyawa Cetio lah, boleh lah. Anjing, gue dikaki lagi aja. Saya belum ada. Iya. Nanti next aja kita lihat ada match yang seru-seru. Setelah hari Minggu ya? Hari Minggu. Kalau hari Sabtu sih masih oke dah. Ya kalau Sabtu nggak apa-apa gue. Bodo Glimt. Terus Everton setengah 9. Ini loh, tanggal 1 Desember aja loh. Hari Minggu, MU Everton setengah 9. Nah, kita nobar partai yang masih menang. Gitu. Udah pasti menang aja. Terus menang cuk lawan Everton. Ya, tanggal 1 aja kita nobar ya, setengah 9. Oke, boleh. Gue penasaran banget sih lihat susunan pemain awalnya itu gimana ya. Sekarang kalian komen dulu nih di bawah ini. Kira-kira susunan pemain ideal menurut kalian 3-4-3-nya ini siapa sih? Terus kalian berharap apa sih dari Amorim? Kalian mau lihat ide Amorim itu mananya yang mau kalian lihat itu? Se-excited apa sih kalian sama Amorim? Emang dia dijanji juga dia ada ini kan ball position ini kan. Ball position ya. Iya. Dia menjanjikan itu juga. Awas kalau nggak lebih dari 85% ya. Sulit dong. Sulit dong. Oke, jangan lupa komen ya. Pokoknya 3-4-3 susunan terbaik menurut kalian siapa? Sama pemain MU di masa depan nih. Kira-kira tidak terpakai atau kayak Mason Mount nih, Koko Hendra udah mengklaim 1000% pasti dipakai. Mason Mount ya. Bisa diklaim sendiri, Bang. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Semoga MU bakal membantai Ipswich. Minggu depan sih. Minggu apa tuh?
Minggu ini kayak ada lagi. Ada lagi? Kenapa sih itu, Mas? Aduh. Lu kok nggak rela lu? Bukan, maksud gua kok bisa 3 kali dong minggu ini. Kok cuma sekali lagi sih? Lu yang menobar. Lu yang menobar. Nobar aja sendiri. Ini padit pakai tai. Panik banget Gak niat anjing. Kemarin kan kita dari Batu guys, rame-rame kita kumpul-kumpul. Sama kita semua Batu gua Kok semangat. kita nggak nge-vlog sih? Iya, harus kita nge-vlog ya. Iya. Isinya udah klien tayang. Gimana kalau kita buat konten khusus membership keseharian kuku tahu? Nggak mau, bodo amat. Liburan, cara ngomongnya gimana, jokes-jokesnya seperti apa? Enggak. Kalau tertarik, kalau lebih dari 20 setuju, kita buat nih nanti. Dikit banget. Tapi kan per membership 10 juta. Lumayan, dapet. Siapa itu yang mau sumpah? Oke, sampai ketemu minggu ini berarti ya. Minggu ini beberapa lagi kita akan take lagi soundnya semoga. Iya benar. Semoga baik-baik aja. Baru nih. Tes. Ini sudah investasi kita dari tahun lalu sebenarnya, guys.